Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini Mama Ata mau buat kue lumpur kentang. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk memasak, saya gunakan kompor induksi Mito IN100 Tinus, Starpan 5-in-1 dari Stand Cookware, dan chopper CH250 dari Mito Chiba. Siapkan panci untuk memasak, saya gunakan Wokpan Starpan 5-in-1 dari Stand Cookware, masukkan 150 gram gula pasir, 450 ml santan, 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, 75 gram margarin, kemudian ini dimasak hingga gulanya larut dan margarinnya meleleh. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Nah, ini margarinnya udah meleleh dan gulanya udah larut. Matikan api kompornya. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro sedang. Kemudian ini dimasak hingga adonannya kalis, sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah kalis dan tercampur rata, lalu diamkan sebentar hingga adonannya dingin. Untuk mencampur semua bahannya, saya gunakan chopper CH250 dari Mito Chiba. Ini saya gunakan jari yang besar, kapasitasnya muat sampai dengan 2 liter. Untuk jari yang besar, mata pisaunya ada 9 lapis. Ini adalah chopper pertama di Indonesia yang memiliki 9 lapis mata pisau. Keren banget ya. Chopper ini bisa menghaluskan es batu sampai halus sekali, juga bisa menghaluskan daging, buah, bumbu dapur, dan lainnya. Nah, ini dapat buku garansi dan buku panduan. Sebelum digunakan, sebaiknya baca buku panduan terlebih dahulu ya. Dapat pengocok krim dan telur, bisa buat adonan. Nah, ini mesin motornya. Mesinnya kuat dengan Tornado Power. Dapat 1 tahun garansi di 30 service center di seluruh Indonesia ya. Memiliki 2 speed 1 dan speed 2. Untuk pengaturan speednya ini tinggal diputar aja ya. Desain dan warnanya cantik banget, tersedia 4 pilihan warna. Nah, ini kocokan krim dan telur buat jar yang kecil ya. Untuk jar yang kecil, ini kapasitasnya 700 ml, memiliki 4 lapis mata pisau. Untuk pembelian chopper CH250 dari Mito Chiba, kunjungi Instagram Mito Chiba ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah adonannya dingin, masukkan adonan ke dalam chopper. Kalau nggak ada chopper, adonannya boleh diaduk menggunakan whisk atau blender ya. Masukkan 200 gram kentang, sebelumnya kentangnya ini udah dikukus hingga lembut. Lalu masukkan 150 ml susu cair, 3 butir telur, Nah, ini untuk pengaturan speednya, tombolnya tinggal diputar aja ya. Kelihatan ini cuma dalam hitungan beberapa detik adonannya udah halus dan tercampur rata. Siapkan cetakan, sebelumnya cetakannya udah saya olesi dengan margarin, diolesinya tipis-tipis saja. Panaskan cetakan dengan api paling kecil, setelah cetakannya panas, tuang adonan ke dalam cetakan. Adonannya dituang cukup sampai 3/4 bagian cetakan saja, karena nanti kuenya akan mengembang setelah dimasak ya.
Tutup cetakan, lalu ini dimasak hingga kuenya matang atau hingga permukaannya kering. Gunakan api paling kecil supaya bagian dalam kuenya ini matang merata dan bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah bagian permukaannya mulai setengah mengering, beri topping di atasnya. Ini saya letakkan kismis, kalau mau diganti dengan meses atau choco chips juga boleh ya, sesuai selera. Tutup kembali cetakan, lalu ini lanjut dimasak hingga permukaannya kering atau hingga kuenya mateng. Setelah bagian permukaan kuenya mengering, tandanya kuenya udah mateng. Kelihatan ini bagian pinggiran kuenya udah mulai melepas dari cetakan, tandanya kuenya udah mateng ya. Lalu angkat dan keluarkan kue dari cetakan. Kemudian lanjut masak sisa adonan. Nah, ini dia kue lumpur kentangnya udah selesai saya masak semua. Satu resep ini dapatnya 24 kue, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya. Saya mau cobain kue lumpur kentangnya, saya ambil satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, kuenya nggak gosong. Jadi tipsnya supaya nggak gosong dan matang merata, gunakan api paling kecil ya. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, dari sobekannya berasa kalau kuenya ini lembut banget. Kelihatan ini bagian dalamnya matang merata. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kuenya ini super lembut, gurih, dan creamy, manisnya pas. Rasanya enak banget ya, makanya nggak ngebosenin, nggak cukup satu. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.